Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Helena Telebor Purba, saya dari kelas MB1B. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai topik kita yaitu berpikir seperti ekonom. Namun terlebih dahulu kita harus tahu apa arti ekonom. Ekonom adalah seorang profesional dalam disiplin ilmu ekonomi. Ekonom juga dapat belajar teori dan konsep dari ekonom dan menulis tentang kebijakan ekonomi. Dalam bidang ini ada banyak sub-bidang mulai dari teori-teori filsafat yang luas untuk studi terfokus, hal-hal kecil dalam pasar tertentu, analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro, atau analisis laporan keuangan yang melibatkan metode analisis dan alat-alat seperti ekonometri, statistik ekonomi model komputasi, ekonomi keuangan, matematika keuangan, dan matematika ekonomi. Baiklah, sekarang kita akan bahas topik kita, yaitu berpikir seperti seorang ekonom. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada topik kita, berpikir seperti seorang ekonom. Ekonom sebagai ilmuwan, melibatkan pemikiran analitik dan objektif. Ekonom sebagai ilmuwan, ekonom mencoba untuk memperlakukan bidang ilmunya dengan objektivitas seorang ilmuwan. Saat ekonom mencoba untuk menjelaskan dunia ini, mereka adalah para ilmuwan. 2. Ekonom menciptakan teori, mengumpulkan data, dan menganalisis data untuk membuktikan atau menolak teori. Seorang ekonom harus mampu menciptakan teori, mengumpulkan data, dan menganalisis data untuk membuktikan teori yang mereka ciptakan. Metode ilmiah, pengamatan, teori, dan pengamatan lebih lanjut. Poin yang pertama, menggunakan model yang sederhana untuk membantu menjelaskan kompleksnya kondisi ekonomi yang nyata. Poin yang kedua, membangun teori, mengumpulkan, dan menganalisis data untuk mengevaluasi teori kembali. Selanjutnya, peran asumsi. Poin yang pertama, seorang ahli ekonomi menggunakan asumsi untuk memudahkan pemahaman atas aspek yang diamati. Dalam arti, asumsi dapat menyederhanakan masalah-masalah di dunia yang rumit ini dan membuat masalah itu menjadi lebih mudah dimengerti. Contoh, untuk mempelajari dampak perdagangan internasional, kita dapat mengasumsikan dunia hanya terdiri atas 2 negara dan 2 barang. Tentu saja, dunia nyata terdiri atas ratusan negara dan setiap negara menghasilkan ribuan barang. Namun, dengan asumsi 2 negara dan 2 barang, kita dapat memusatkan pemikiran kita. Poin yang kedua, seni dalam berpikir secara ilmiah dalam ilmu ekonomi adalah keputusan untuk menggunakan yang mana asumsi itu yang akan digunakan. Seorang ekonom harus mampu memutuskan asumsi mana yang harus mereka gunakan. Poin yang ketiga, ekonom menggunakan asumsi yang berbeda untuk menjawab pertanyaan yang berbeda. Jadi, seorang ekonom itu harus mampu menggunakan asumsi yang berbeda untuk menjawab pertanyaan yang berbeda. Selanjutnya, model ekonomi. Poin yang pertama, ekonom menggunakan alat peraga yang disebut dengan model untuk mempelajari dunia ini. Model adalah representasi yang sangat disederhanakan dari realitas yang lebih rumit. Contoh, guru biologi di sekolah menengah mengajarkan dasar-dasar bagian tubuh manusia dengan memakai alat peraga manusia yang terbuat dari plastik. Poin yang kedua, 2 model yang dikemukakan, yaitu yang pertama, diagram arus melingkar, yang kedua, batas kemungkinan produksi. Model yang pertama, diagram arus melingkar. Diagram arus melingkar adalah sebuah model visual perekonomian yang menunjukkan bagaimana uang mengalir ke pasar melalui rumah tangga dan perusahaan. Model kedua, batas kemungkinan produksi. Poin yang pertama, Production Possibilities Frontier, yaitu sebuah grafik yang menggambarkan kombinasi output yang mungkin dihasilkan oleh perekonomian dengan faktor produksi dan teknologi produksi yang ada. Poin yang kedua, konsep ilustrasi yang digambarkan oleh Production Possibilities Frontier adalah poin yang pertama, trade force, poin yang kedua, efisiensi, poin yang ketiga, biaya peluang, poin yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro berfokus pada bagian-bagian individu dari perekonomian.
bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar tertentu. Poin yang kedua, ekonomi makro melihat perekonomian secara keseluruhan, di mana membahas ekonomi secara luas termasuk inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ekonomi sebagai penasihat kebijakan. Poin yang pertama, seorang ekonom mencoba untuk menjelaskan dunia, mereka adalah ilmuwan. Poin yang kedua, saat ekonom mencoba untuk memperbaiki kondisi perekonomian, mereka adalah penasihat kebijakan. Selanjutnya adalah analisis positif versus analisis normatif. Poin yang pertama, pernyataan positif, yaitu pernyataan yang menggambarkan dunia secara apa adanya, berarti bersifat mendeskripsikan. Poin yang kedua, pernyataan normatif, yaitu suatu pernyataan yang mencoba menawarkan pandangan bagaimana dunia seharusnya, dalam arti bersifat menyarankan. Perbedaan dari pernyataan positif dan normatif adalah bagaimana kita menguji kebenarannya. Ketika Anda belajar ekonomi atau ketika belajar ekonomi, ingatlah perbedaan antara pernyataan positif dan normatif. Banyak hal dalam ekonomi hanya mencoba untuk menjelaskan bagaimana ekonomi bekerja. Namun, tujuan dari ilmu ekonomi adalah memperbaiki bagaimana kondisi bekerja. Ketika Anda mendengar seorang ekonom mengeluarkan pernyataan normatif, Anda mengetahui ekonom itu telah melewati garis batas seorang ilmuwan dan berubah menjadi perencana kebijakan. Selanjutnya, mengapa para ekonom tidak pernah sepaham? Poin yang pertama, ekonom mungkin tidak sependapat dengan keabsahan teori-teori positif alternatif mengenai bagaimana dunia bekerja. Poin yang kedua, ekonom mungkin memiliki nilai-nilai yang berbeda, sehingga memiliki pandangan normatif yang berbeda pula terhadap kebijakan apa yang harus dilakukan. Namun, perbedaan antara ekonomis sebagai ilmuwan dan ekonom sebagai penasihat kebijakan yaitu mereka mempunyai tujuan yang berbeda dan bahasa yang berbeda pula dalam cara penyampaiannya. Contohnya, anggaplah dua orang sedang membahas undang-undang upah minimum. Berikut adalah dua pernyataan yang akan kita dengar. Yang pertama dari ilmuwan, undang-undang upah minimum menyebabkan pengangguran. Yang kedua dari penasihat kebijakan, pemerintah seharusnya menaikkan upah minimum. Itulah mengenai berpikir seperti seorang ekonom. Demikianlah presentasi saya. Bila ada salah kata dari saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.